Balik lagi di channel aku di Live. So, welcome back to my channel. Yay! Udah lama banget nih aku gak bikin konten YouTube. Dan sekarang di episode comeback kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu buku yang aku baca. Dan menurut aku ini berguna banget, terutama buat kita yang mau self-development ya. Dan bukunya itu adalah tada! Ini adalah buku yang recommended banget buat kalian yang lagi susah banget nih buat ngatur waktu. Karena aku sendiri pun istilahnya masih belajar ya buat ngatur waktu. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk membeli ini. Ini adalah buku yang berjudul Seni Mengelola Waktu. Nah, buat harganya sendiri, maybe menurut aku udah banyak yang KW gitu lah ya. Udah banyak yang terjemahan, dan kalau misalnya versi Indonesianya ini murah sih. Kalian bisa cari-cari aja di Lazada atau di Tokopedia atau online shop yang lain kalau kalian emang lagi males buat datang langsung ke toko buku. Oke, so jangan lewatkan. Hari ini kita mau bedah buku. Nah, kali ini kebetulan banget aku mau bahas tentang isyarat buang waktu yang ada di buku ini. Nah, kalian pernah gak sih mikir kalau misalnya kita nih punya waktu 24 jam, tapi kita tuh gak sesukses apa yang orang lain rasakan. Dan kita ngeliat orang lain, kok bisa ya orang lain bisa sukses, padahal waktu kita tuh sama gitu. Nah, aku punya beberapa insight nih bagi kalian yang mungkin berpikiran sama kayak aku, dan itu adalah tanda isyarat membuang waktu. Nah, buat satu isyarat membuang waktu, yang pertama itu adalah mengeluh dan diam saja. Nah, apa sih maksudnya mengeluh dan diam aja? Nah, kalau misalnya kita nih, kita misalnya udah punya to-do list apa aja nih yang mau dilakuin hari ini, terus ternyata wah banyak banget ya yang harus dikerjain, kayak gitu banyak banget, pokoknya pusing, terus ngeluh, terus udah ngeluh, aduh banyak banget, tapi udah ngeluh tuh diem aja gitu. Dan itu kalau kalian secara gak sadar tuh ya itu sama aja kita membuang waktu gitu. Kalau misalnya kita terus begitu, maka dengan tanda kita mengeluh itu artinya kita tidak mampu dan akan terus tidak mampu, guys. Nah, buat isyarat buang waktu yang kedua yaitu berusaha menyenangkan banyak orang. Nah, ini yang salah banget sih persepsinya buat kita, terutama ya aku sendiri ngerasain sih. Kalau misalnya kita ya di hidup ini, terutama ini teman-teman yang masih ada di dalam fase sekolah, terus kampus, terus kalian tuh berusaha gitu buat bikin orang lain tuh seneng sama kalian. Misalnya nih kayak orang tua misalnya harus mengharusin kalian buat dapet IP 4 gitu, maksimal itu 4 tuh maksimal gitu, dan kalian belajar terus kejar itu sampai kalian stres sendiri, burn out sendiri, dan kalian gak menyadari gitu kalian itu nggak ngasih waktu istirahat buat kalian sendiri, terus nggak juga ngebagi waktu buat hal-hal lain di luar akademik, dan itu pastinya akan membuang waktu kalian karena waktu itu akan jadi nggak efektif gitu. Misalnya kalian juga punya tugas nih di organisasi, terus kalian itu ya biar orang lain seneng, terus harus kayak dibagus-bagusin. Terus misalnya nih kalian juga ditawarin sesuatu, misalnya ditawarin kerjaan padahal bukan kerjaan kalian, tapi karena kalian gak mau nolak atau gak berani bilang enggak gitu karena pengen nyenengin hati orang dan juga rasa gak enakan itu, kalian bisa jadi menjerumuskan diri kalian sendiri karena waktu yang seharusnya kalian pakai itu malah jadi kebuang gitu, guys. Oke, untuk isyarat buang waktu yang ketiga yaitu ingin sempurna. Nah,
terutama nih buat kaum yang perfeksionis. Bahkan aku sendiri pun kayak ya kalau misalnya ada tugas atau apapun lah yang diamanahin ke kita, biasanya kita ingin gitu ya melakukan yang terbaik gitu, terus mendapatkan juga yang terbaik gitu dalam tugas atau amanah itu. Nah, tapi kalau kalian ikut banyak organisasi, banyak kegiatan, banyak seminar atau kegiatan lomba, dan juga kalian gak megang satu doang gitu amanah di sebuah organisasi, dan kalian itu tetap ingin mempertahankan rasa ingin sempurna kalian tuh atau perfeksionis. Nah, ini pasti tentunya nih kalau misalnya kita ngerjain sesuatu dengan sempurna pasti butuh waktu yang sangat banyak gitu. Misalnya nih juga kalau misalnya kita di akademik, misalnya ngerjain tugas, terus misalnya teman-teman tuh pada ngerjain rata-rata lah ya kita ambil 5 halaman gitu ya buat resume, tapi kalian tuh karena pengen yang paling sempurna, pengen yang paling bagus, kalian tuh kalau bisa harus lebih dari rata-rata teman kalian, misalnya jadi 8 halaman atau bahkan 10 halaman. Nah, itu salah guys, karena itu ngebuang waktu kalian. Jadi kalau bisa kalian harus mengefisiensikan waktu kalian. Oke? Yang kelima yaitu adalah sifat komparatif. Nah, komparatif itu adalah sifat yang membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Nah, dan ini juga salah banget menurut aku dan juga buang waktu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terusan gitu melihat dan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah hal yang sangat sia-sia gitu, karena aku yakin setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Misalnya nih, aku mencontohkan diri aku sendiri. Misalnya aku tuh nggak jago olahraga, misalnya aku nggak jago basket, aku nggak jago main bola, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin buat kelebihan aku, misalnya aku tahu nih, aku bisa bikin puisi, terus aku bisa nulis artikel, kayak gitu. Dan kalau aku lihat orang lain, misalnya tuh aku lihat dia juara basket, terus juara debat, atau ikut MUN gitu ya kalau misalnya di kampus. Nah, itu sebenarnya kita pasti pengen gitu ya, pengen bisa sukses kayak orang lain, tapi jangan sampai juga membebani diri kita, karena itu buang waktu juga guys. Nah, yang kelima yaitu takut gagal. Nah, kalau misalnya nih kalian tertarik buat ikut event yang pokoknya kalian tuh minat banget dan tertarik banget di situ, tapi kalian tuh belum pernah gitu ikutan itu, dan kalau misalnya lihat tuh dari tingkat ya tuh misalnya lomba gitu atau event yang sifatnya nasional atau internasional, dan kalian belum pernah ikut sama sekali, terus kalian terus aja mikirin itu, aduh aku pengen ikut, aduh gimana ya kalau misalnya aku gagal, aduh gimana ya kalau misalnya aku ngirim abstrak aja nggak keterima gitu. Nah, itu salah banget guys. Kalau menurut aku, kalian kalau mau ikut sesuatu ya udah gas aja gitu guys, nggak usah dipikirin mau menang atau kalah, itu hal yang biasa. Yang membedakan kita dan orang lain adalah kita itu berani gitu mengambil resiko. Dan yang sangat-sangat aku ingin sampaikan ke kalian, kalau kalian ikut sesuatu misalnya kayak kompetisi kayak gitu, kalian jangan takut gagal sama sekali, karena kalian itu punya 50% gagal dan 50% peluang untuk sukses gitu. Makanya kalian harus bisa memperbesar peluang sukses itu guys, dengan mengontrol hal-hal yang bisa kalian kontrol gitu. Yang keenam yaitu tidak mampu membuat prioritas. Nah, aku contohkan lagi ya, kalau misalnya kita nih ikutan banyak kegiatan banget karena sifat kita tuh kayak pengen coba segala hal gitu, dan kita udah tahu nih mau ikut apa aja, cuman kita tuh nggak bisa yang namanya bikin to-do list atau memprioritaskan sesuatu. Misalnya kalian ada lomba, ada tugas akademik, terus ada urusan organisasi, terus kalian tuh udah tahu tugas kuliah misalnya deadline-nya tuh hari ini jam 12 malam, tapi kalian malah jam 8-nya tuh masih sibuk ngerjain urusan organisasi, rapat, dan lain-lain gitu. Makanya kalau aku bisa saranin, kalian itu bisa memanfaatkan yang namanya wakil
skill ya. Jadi kalau misalnya kalian punya tugas itu kalau nggak bisa dihandle sendiri, coba didelegasikan atau diwakilkan ke orang lain. Dan kalau bisa kalian kalau ingin membuat prioritas itu, kalian siapkan satu buku khusus ya, satu buku itu kalian nanti tuliskan. Misalnya besok kalian mau ngapain, misalnya pagi pas aku bangun tidur mandi, terus makan, terus sholat, terus baru ngerjain tugas gitu sampai jam sekian. Dan untuk urutan kegiatannya tuh sesuai dengan prioritas kalian dan disesuaikan dengan deadline. Yang ketujuh adalah khawatir dengan pikiran orang lain. Misalnya ikut lomba debat nih, terus kita baru pertama kali juga, kita mikir nih, aduh besok kompetisi, terus misalnya bingung kalau misalnya nanti ternyata pas aku debat jelek, atau misalnya aku gak bisa ngomong, terus aku gak bisa ngebales gitu emosi dari teman-teman yang lawan aku, gimana ya. Jadi kayak banyak mikir dulu gitu loh guys. Jadi kalau bisa jangan mikirin orang lain gitu. Takut misalnya yang nonton kalian, wah gagal banget tuh, loser, gak bisa, harusnya gak usah jadi pendebat, sama-sama pergi kayak gitu kan. Nah itu jangan banget guys, itu yang namanya overthinking. Dan overthinking itu yang akan menguras waktu kalian karena kalian istilahnya takut mencoba dan mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan, padahal itu belum tentu terjadi gitu guys. Oke guys, paling sekian dulu sharing bedah buku Seni Mengelola Waktu hari ini. Semoga apa yang bisa aku bedah nih hari ini, terutama tentang insight-insight baru yang ada di buku ini, bisa membantu kalian untuk lebih menghargai dan memanage waktu kalian. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka, dan juga boleh banget nih komen kalau kalian pengen konten-konten apa yang harus aku bawain di next video. Oke, see you.